Shalom Alehem, Besem Hamasya. Ketemu lagi dengan saya Benediktus dari channel Iktus. Oke, teman-teman. Setelah kemarin kita bahas, ada 2 video. Kita boleh cek. Yang pertama adalah video soal Tritunggal. Yang kedua adalah saya sharing di Christian Apologetic Family soal kitab orang kitab palsu. Nah, hari ini kita mau bahas adalah orang Kristen kebal racun. Iya, mantap banget. Apakah benar orang Kristen kebal racun? Tapi sebelum itu, saya mau klarifikasi sebentar. Di video saya yang Tritunggal, waktu saya menjelaskan soal pada mulanya adalah Allah, ada roh Allah, ada firman Allah, kenapa enggak bumi, kenapa enggak air, itu merupakan bagian diri Allah. Saya bilang adalah bahwa itu tidak keluar dari Allah. Maksud tidak keluar dari Allah adalah dia diciptakan dari Allah, tapi bukan berada di dalam Allah, bukan dalam satu hakikatnya Allah yang keluar dari Allah, bukan itu, tapi dia diciptakan oleh Allah, betul. Jadi supaya nggak salah tanggap nanti saya dibilangnya bumi dan air itu bukan Tuhan yang ciptain, bukan gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi itu aja yang mau diklarifikasi, cuman sedikit aja ada slip tang lah, wajar. Nah, kalau gitu mari kita mulai ya. Orang Kristen kebal racun. Nah, ini adalah ayat anti racun yang paling terkenal. Itu ada di Markus 16 ayat 17 sampai 18. Enak tuh, 16, 17, 18. Ayatnya bilang begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi ini ayat yang sangat terkenal sekali di kalangan orang Kristen. Terus teman-teman yang mungkin gerejanya Pantai Costa waktu lagi ada healing movement, ada doa kesembuhan, ayat ini akan keluar, kesembuhan ilahi masih terjadi sampai hari ini. Lalu, apakah orang Kristen benar-benar kebal racun? Ya, kita lihat sebentar. Ada satu artikel yang saya ambil dari Liputan 6. Judulnya adalah Jadi Penangkal Kematian, Pendeta Beri Racun Tikus kepada Jemaat. Aduh, ini lucu banget sih beritanya ya. Ini dilihat dari 16 Februari 2017. Yuk kita baca. Setelah menenggak, kita skip ke bawah. Setelah menenggak cairan yang dibuat Monyeki ini adalah si pendetanya. Dalam waktu 5 hari terbukti banyak jemaat yang mengeluh sakit perut dan lebih dari 13 jemaat dilarikan ke rumah sakit. Naasnya 5 jemaat yang lain dinyatakan meninggal dunia. Atas peristiwa tersebut, Monyeki menolak disalahkan karena efek mengerikan dari cairan yang dia buat. Dia bilang begini, terlalu banyak dari setiap hal yang baik bisa menjadi buruk, kata Monyeki. Insiden tersebut pun telah memicu kepolisian setempat untuk menyelidiknya, meski hingga kini kepolisian belum menangkap Monyeki. Ini berita ditulis tahun 2017. Sekarang saya nggak tahu, beritanya nggak ketemu. Ada 2 hal yang mau saya soroti. Yang pertama ada 13 jemaat dilarikan ke rumah sakit. Yang kedua adalah 5 jemaat lainnya meninggal dunia. Terus gimana? Apakah ayat ini tidak berlaku lagi? Apakah Yesus berbohong? Atau apakah Yesus tidak bohong, tapi sudah tidak ada lagi karunia-karunia roh? Soal yang karunia-karunia kita akan bahas lain waktu. Soal tidak ada karunia itu kita bahas lain waktu. Kita akan bahas lah apakah benar orang Kristen kebal racun apa enggak. Yang pertama saya mau bawa teman-teman, saudara dan Bapak Ibu, karena banyak juga Bapak Ibu nonton video ini, penting untuk melihat konteks ayat. Beberapa teman-teman polemikus muslim juga pakai ayat ini supaya orang Kristen minum racun depan mata mereka dan kita mati apa enggak. Aduh, saya rasa agak blow on ya kalau benar-benar diambil secara harafiah gitu. Tapi apa Yesus bohong? Saya bilang enggak. Konteks ayatnya
adalah ketika kita melakukan penginjilan, teman-teman. Waktu kita melakukan penginjilan, kita diberikan kuasa ketika Roh Kudus turun atas orang-orang yang percaya. Waktu kita menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Yesus, pasti akan ada yang nggak seneng. Pasti kita mungkin dalam hal ini kita mau diracun, dan itu yang Tuhan bilang Tuhan akan jaga. Itu yang Tuhan bilang. Bukan secara sengaja minum racun. Itu namanya mencobai Tuhan. Ya. Tapi apakah Yesus berbohong? Kalau kayak gitu gimana nih? Saya akan buktikan ada beberapa cerita soal racun di dalam firman Tuhan, dan saya rasa akan mengkonfirmasi apa yang saya bilang bahwa ini berlaku ketika dalam penginjilan. Mungkin ada juga di luar penginjilan yang Tuhan baik, Tuhan tolong kita sama dari racun, itu oke aja. Tapi saya mau bilang konteks ayat ini adalah tentang orang-orang yang menginjil, orang-orang yang berusaha menceritakan Tuhan, berusaha mengabarkan kabar baik ke teman-teman yang nggak tahu ada kabar baik. Kita lihat yuk. Nah, tadi sudah bahas yang pertama adalah tidak sengaja minum racun. Kedua, untuk memberitakan firman. Yang ketiga adalah sebagai bukti kuasa Tuhan. Ya, jadi tiga hal ya. Konteks saya sebut pertama untuk tidak sengaja minum racun. Kedua, untuk memberitakan firman. Yang ketiga, bukti kekuasaan Tuhan. Ini adalah point of learning dari yang akan kita pelajari. Oke. Pertama kita akan lihat Musa. Di sini tulis, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau, untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Waduh. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Apa yang mau kita pelajari dari teks ini? Bahwa ada orang-orang Israel yang terkena racun. Kali ini racunnya dari ular, bukan dari minum. Tapi ayat tadi juga bilang memegang ular tidak binasa. Kenapa ada yang binasa, ada yang enggak? Yang enggak binasa adalah mereka yang tidak bertobat. Makanya baru munculnya setelah mereka bertobat. Ketika mereka bertobat, Tuhan kasih sebuah ular tembaga ditaruh di sebuah tiang. Mujizat yang luar biasa adalah ketika orang keracunan disuruh ngelihat ular malah sembuh. Aneh nggak? Satu bukti bahwa Tuhan bisa pakai apa aja untuk berbuat apa aja. Nah, poin yang mau saya soroti di sini adalah meskipun mereka dipagut ular, ketika mereka memandang kepada ular tembaga, mereka tetap hidup. Jadi ada yang terkena racun dan tidak mati. Kenapa? Karena di sini medianya adalah ular tembaga yang Tuhan pakai. Belum merasa puas? Enggak apa-apa. Tapi di sini membuatnya bahwa banyak orang yang sudah kena racun dan tidak mati. Di zaman Musa. Kurang seru, kurang pas, kurang oke, ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Nih, 1. Musa dan kawan-kawan. Kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Elisa
kembali ke Gilgal. Pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-sulur liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya, sesudah itu ia pulang. Teruslah ia mengiris-ngiris dalam kuali masakan sebab mereka tidak mengenalnya. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita akan note di sini bahwa pada waktu itu ada kelaparan. Oke, ada satu kejadian yang memaksa ya, force major, dia tidak tahu mau makan apa karena ada kelaparan. Nah, waktu sedang terjadi kelaparan, ada rombongan nabi-nabi lagi duduk. Ya, ada rombongan nabi lagi duduk nih, nabi serombongan nih. Lalu berkatalah ia kepada bujangnya. Elisa bilang sama bujangnya, sama hambanya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi-nabi itu. Nah, berarti ini ada kelaparan, terus si Elisa juga mungkin dia tidak punya makanan, tapi dia mau masak sesuatu. Nah, ketika dia masak, akhirnya ketika sudah ditaruh api, lalu orang keluar cari sayur-sayuran. Mereka ketemu pohon sulur-sulur liar dan memetik padanya labu liar. Jadi nggak tahu nih labu liar apa, pokoknya pohon sulur-sulur lah liar. Bentuknya mungkin kayak labu, makanya itu labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya, ya, taruh di jubah, terus di ini ya, ini kayak di kampung kita kalau lagi mungutin buah kan taruh di baju tuh biasanya. Sesudah itu ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya dalam kuali masakan tadi. Diiris-iris sebab mereka tidak mengenalnya. Mungkin diiris, dicek biar nih ada apa nih gini kan. Nah, pas sudah dicek, berarti di sekitar ada kelaparan. Habis ada kelaparan, ada rombongan Nabi, ada pohon sulur-sulur liar yang ada labu liar diambil, dipotong-potong dan mereka tidak mengenalnya. Oke. Berikutnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali itu. Jadi ini adalah kisah yang paling menarik karena di sini dikatakan bahwa Nabi Elisa dia yang bikin makanan buat orang, meskipun diambil dari sulur-sulur liar karena nggak ada lagi makanan di situ. Terus orang makan, orang keracunan, tapi orang keracunan itu bisa sembuh gitu. Anehnya orang sembuh itu dengan makanan yang tadinya beracun. Jadi bukan sekedar racunnya dihilangkan, tapi orang yang makanan yang sama jadi nyembuhin orang beracun. Ya, ini juga keren. Apakah orang Kristen kebal racun? Dalam hal ini, bukan orang Kristen yang kebal racun sih. Orang Yahudi, tapi dia percaya sama Tuhan, sama juga percaya Tuhan. Tuhan yang kita percaya sama orang Yahudi sebetulnya sama. Nah, ini apa? Kuasa Tuhan gitu loh. Ada kisah orang yang keracunan dan tidak mati. Tadi juga ada yang pertama, orang keracunan tidak mati. Ini juga nih, keracunan tidak mati. Ya, saya ada beberapa note. Note yang pertama adalah kuali tidak berbicara kalau ada racun di dalamnya. Jadi waktu lagi dimasak tuh, kualinya nggak ngomong, hai Nabi, jangan makan aku karena ada racun dalamku. Enggak gitu. Apalagi dia kan tidak berbicara kan. Apalagi kalau misalnya sudah dimakan baru ngomong, telat. Ngapain kuali ngomong kalau udah dimakan, terlambat kan. Aneh tuh kalau ada kuali yang beracun, waktu Nabi sudah makan, baru kualinya ngomong. Ada racun nih, aneh. Kalau itu mujizat harusnya kan kualinya
ngomongnya sebelum dimakan, bener nggak? Nangkap nggak sih maksudnya? Nggak. Maksudnya gini, ini kan kuali beracun nih, ya kan? Nah, ini kuali sampai makanan yang dimakan sama Nabi, dia kan nggak ngomong sama sekali, kualinya nggak bisa ngomong. Betul nggak? Betul. Nah, menurut saya aneh kalau kuali ini bisa ngomong. Nah, kuali ini ngomong, Nabi jangan makan, aku beracun. Tapi nabinya sudah makan. Kan terlambat kualinya ngomong. Terus kalau mau dibilang mujizat, juga aneh, masa mujizat terlambat. Aneh ya, makanya di sini not pertama tuh bagus banget. Kuali tidak bicara kalau ada racun dalamnya, dia nggak ngomong. Ya. Yang kedua, orang yang makan duluan sudah keracunan. Betul. Ada kisah lain yang mengatakan juga waktu keracunan orang yang makan duluan itu sudah meninggal bahkan. Ini orang yang makan duluan keracunan, sama-sama keracunan nih yang makan duluan. Nah, ini ada perbedaan, ini hebat banget bahwa Nabi menghilangkan racun dalam kuali. Jadi Elisa tuh mengambil sebuah tindakan untuk menghilangkan racun di dalam kuali tersebut. Jadi makanan itu tuh dihilangkan racunnya. Tengah cara dia lempar tepung tadi. Gue nggak tahu ada ilmu fisika apa tuh bisa apa atau ilmu tata boga mana menghilangkan racun dengan nambah tepung, yang nggak tahu. Tapi ini ada, tapi ya buktinya mereka hidup gitu. Ya. Nah, yang di note yang keempat adalah hidangan dalam kuali menjadi penawar racun. Jadi setelah dilemparin tuh, set, jebret, masuk ke dalam kuali. Nah, itu disuruh cedok. Mungkin ini makanannya agak air-air gitu kan, karena cedok. Mungkin dia sup labu racun. Nah, disuruh cedok, dikasih orang yang tadi keracunan. Sehingga tidak ada lagi bahaya. Nah, ini menariknya adalah orang yang keracunan tadi itu dicedokin itu. Aneh ya, kok bisa ya? Saya belum menemu kisah kayak begini sih di literatur yang lain ya. Ini makanya cukup menarik. Nah, dan nggak ada yang mati, tidak ditulis di situ ada yang mati. Karena tadi pas habis dia keracunan disuruh minum, disuruh ini lagi, dan tidak ada lagi bahaya. Oh, nggak ada lagi bahaya berarti. Ya, ini baru Nabi ini mantep nih, kuasa mujizat yang benar-benar terjadi bahwa dia dan teman-temannya lagi makan, terus keracunan, dia juga nggak tahu ada racun, kan aneh kalau kualinya ngomong tapi terlambat kan, mana mujizatnya. Terus teman-teman yang makan duluan juga udah keracunan, tapi Nabi ini bisa menghilangkan racun di dalam kuali tersebut. Dan orang-orang bahkan makanan yang dimakan jadi beracun yang setelah dilemparin tepung tadi malah jadi penawar racun. Terus nggak ada yang mati, hebat banget. Ini mujizat. Jadi kalau bilang Yesus bohong, nggak juga lah. Ini juga sudah ada kok yang tidak yang minum racun dan tidak mati. Yang kena racun tapi nggak mati. Sekali konteksnya apa? Tadi di sini ada kelaparan. Mereka nggak tahu, nggak sengaja mereka minum racun. Dan ini apa? Mereka nabi-nabi. Orang-orang yang Tuhan suruh untuk menyampaikan firman Tuhan. Wajah sama dong. Ya, sama yang tadi saya ngomong pas pertama-tama. Oke, udah note. Jadi ini keren banget ya berikutnya. Udah dua. Musa and the gang sama Elisa and the gang. Yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak diberikan hidup oleh Dewi Keadilan. Ini ceritanya ada Paulus nih habis kena diterpa ombak luar biasa, terombang-ambing, lalu dia akhirnya bisa puji Tuhan mendarat di sebuah pantai. Habis ini bukan cuma Paulus dan yang lain-lain ya. Ini apa namanya? Dia lagi dibawa dalam satu kapal. Nah, udah turun pun dia malah digigit ular. Ya, ada ular beludak, racun tuh. Nah, orang-orang
Orang-orang itu bilang, wah ini orang jahat nih pasti nih, karena dia udah luput, malah ini pasti mati dia nih. Ya, jadi ada ular, gigit, terus dia disumpah-sumpahin sama orang. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Nah, ini ular gigit nih, nempel di tangannya, terus dikibas, terus dilempar ke api gitu, kayak gitu kan. Nah, lalu mereka menyangkanya bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika. Itu juga. Jadi dia mikir, ini orang-orang yang lihat nanti ini udah julid dalam hatinya nih, pasti nggak lama mati nih, metong nih orang ini nggak lama nih. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, ini juga lucu nih, mereka ngapain menanti-nanti? Mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 5. Ada satu lagi yang juga kena racun dan tidak mati. Dan itu adalah para rasul Paulus. Ini terjadi setelah Yesus ngomong. Ini setelah Yesus ngomong, dia terangkat, ini juga ada kisahnya. Nah, jadi bahkan Paulus pun yang yang cukup banyak dihina sama teman-teman Muslim, katanya rasul palsu, ya dia ada satu mujizat luar biasa yang dia digigit ular dan tidak mati. Ada racun masuk ke tubuhnya dan dia tidak mati. Apa orang Kristen kebal racun? Saya rasa konteksnya nggak begitu. Karena Paulus juga dia seorang penginjil. Apa cuma orang-orang penginjil? Ya nggak juga sih. Tapi intinya bukan konteksnya nggak gitu. Perlu melihat konteks ayat yang tadi saya sudah sebutin. Oke. Nah, kita udah baca tadi ada 3, berarti ada Musa and the gang, ada Elisa and the gang, dan Paulus sendirian. Yang digigit ular. Nah, ada tambahan tentang racun dalam firman Tuhan yang bicara cukup spesifik. Bahwa begini, kenapa sih waktu Paulus tuh digigit ular atau kena racun, kayaknya seolah gimana gitu kan. Karena ternyata Tuhan tuh pernah berfirman dalam Yeremia 23 ayat 15 sampai 17. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan-perkataan nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepada kamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Jadi Yeremia sudah menubuatkan bahwa nanti ada orang-orang yang akan dikasih racun. Tuhan sendiri yang akan kasih dia racun. Buat siapa? Nggak tahu. Tapi kemungkinan besar untuk nabi palsu. Ya, nabi yang dia bernubuatnya dari dia memberikan nubuatan sia-sia, harapan yang palsu, terus dia memberikan penglihatan rekaan hatinya, nggak tahu penglihatan, nggak tahu mimpi, pokoknya tuh buat-buatan dia sendiri aja karangan. Bukan dari mulut Tuhan. Terus dia berkata kepada orang yang menista firman Tuhan. Waduh, siapa nih firman Tuhan? Dalam satu, kalau saya mau melakukan penafsiran pendekatan alegorinya, firman Tuhan ini maksud bisa jadi Yesus. Karena Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah. Juga berlaku nih, dia berkata kepada orang yang menista Yesus, bisa jadi tuh. Ya nabi palsu ini bilang, lu menista firman Tuhan nggak apa lu, yang menista firman Tuhan yang adalah Tuhan, kamu akan selamat. Siapa nih? Nggak tahu kan kita. Tapi sudah ada nih. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, lu bebas dah. Maksudnya Tuhan bilang kita nggak boleh berzina, bebas berzina dengan syaratnya ini supaya nggak jadi berzina. Nah itu juga itu kan kedegilan hati itu.
Mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Widih, sungguh kamu adalah orang-orang yang taat. Enggak gitu loh. Ya. Jadi ini sudah dinubuatkan. Bicara tentang siapa? Saya nggak tahu sih, kemungkinan besar ini nabi palsu. Tapi apakah nabi palsu ini orang Kristen atau orang yang Yahudi atau orang yang percaya kepada Tuhan yang benar? Saya rasa sih bukan ya. Pasti ini akal-akalan sendiri juga. Ya, jadi kita udah lihat bahwa orang Kristen tadi itu sudah kita tes ya, apakah orang Kristen kebal racun? Ya dia nggak kebal, tapi dalam konteks pelayanan dia udah. Nah, sebelum terakhir ada satu catatan lagi soal Justus Barsabas atau juga Yusuf Barsabas. Kenapa saya nggak tampilkan? Karena saya literatur tentang dia tuh kurang banyak. Saya nggak bisa dapetin bukunya, jadi saya nggak berani share. Tapi saya cuma cerita aja bahwa dikisahkan Yusuf Barsabas itu juga kena racun, tapi dia tidak mati. Justus Barsabas itu adalah salah satu yang disebut di kisah para rasul 1 ayat 23 yang menggantikan Yudas, ada 2, dia dan Matias. Nah, ini dia nih si Yusuf Barsabas. Dia juga minum racun dan tidak mati. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu sama. Nah, kalau masih kurang serak lagi, saya kemarin sudah cek apakah ada bapak-bapak gereja yang matinya diracun. Ternyata tidak, saya temukan bapak gereja yang matinya diracun. Ada yang disalib, dibunuh, dipenggal, dilemparin batu, tapi nggak ada yang diracun. Menarik ya. Kenapa bapak-bapak gereja pada masa kemartiran mereka maupun para rasul-rasul matinya nggak ada yang diracun? Menarik ini. Apakah ayat itu Yesus bohong? Saya rasa enggak ya. Apakah mereka nggak pernah diracun? Mungkin mereka pernah diracun, tapi nggak mempan. Ya. Nah, tadi di awal saya sudah sebutin ada point of learning-nya. Yang pertama, tidak sengaja minum racun. Tadi kita udah baca ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41, mereka nggak sengaja minum racun. Yang kedua, untuk memberitakan firman, kisah para rasul 28 ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, sebagai bukti kuasa Tuhan. Tadi di Ulangan 21 ayat 1 sampai 9. Ya. Jadi aneh rasanya kalau orang memberitakan firman matinya kena racun. Bisa jadi sih, bisa jadi. Cuman yang ditetapkan justru adalah orang-orang yang Tuhan tahu nih, sini nabi-nabi palsu nih, yang bernubuat nanti Tuhan kasih minum racun. Jadi orang Kristen apakah kebal apa enggak? Saya yakin kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita menjalankan apa yang Tuhan ngomong, Tuhan pasti akan jaga. Gitu. Salah satu contohnya, gampangnya adalah para bapak gereja saya nggak temukan, tapi bukan berarti kita nantangin Tuhan dengan sengaja minum racun atau unjuk gigi, unjuk boleh-bolehan kita kuasa kita minum racun depan orang tua atau ditantangin lu minum racun ya, mau ngapain di gitu-gituin. Bukan buat sombong-sombongan gitu. Misalnya teman-teman, minum racun nih, berarti ini aja bohong ya. Gue ngapain gue jabanin kayak gitu, tuh bodoh banget kalau dijabanin. Tapi saya yakin adalah kalau seandainya saya dalam sebuah pelayanan, lalu Tuhan kasih kesempatan ada orang yang mau meracuni saya dan saya tidak mati, itu kuasa Tuhan dan Tuhan sudah buktikan bahwa dia benar gitu. Oke teman-teman, Shalom Aleichem, Besem.
Soleh wa ilaha